Pak Windu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Wirotomo. Untuk calon nasabah yang menganggap asuransi syariah masih ada goror, maisir, dan riba, poin apa yang bisa membuat calon nasabah tersebut mau menerima produk asuransi syariah nih Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Suara saya jelas ya? Oke, baik. Jadi untuk Pak Bambang ya, ini Pak Bambang ini mungkin agent atau leader ya, bagus banget pertanyaannya dan ini sering ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini pertanyaan yang udah sering ditanyakan dan saya akan beri penguatan lagi hari ini untuk teman-teman yang mungkin sama nih ada pertanyaannya seperti ini gitu ya, pengen gimana nih Pak Windu masalah goro riba ma'asir. Jadi teman-teman, ketika ada nasabah yang menanyakan tentang ini, sekali lagi saya beri penguatan, teman-teman harus tahu clue-nya, ya. Teman-teman harus tahu dulu. Ini teman-teman yang nasabah yang teman-teman ajak komunikasi tadi percaya nggak sama fatwanya DSN MUI gitu ya. Jadi sebetulnya banyak di luar sana sebenarnya pertanyaan ini tuh klise teman-teman akhirnya. Sebetulnya memang mereka pun udah punya asumsi bahwa mereka tuh nggak percaya asuransi syariah. Nah, tapi in case kita berpikir positif, kita bisa tanyakan sama mereka, oh oke Pak, baik saya tanya dulu ya, Bapak percaya nggak dengan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI? Ya, ini benar-benar halal atau baik. Nah, gimana pandangan Bapak? Nah, itu dulu Pak Bambang. Jadi kita harus tanyakan dulu. Karena sebetulnya saya himbau juga buat teman-teman gitu ya, agent, leader yang hadir hari ini. Sebenarnya kapasitas kita itu bukan menjelaskan secara detail loh. Ya, jadi kapasitas yang menentukan halal ini adalah kapasitasnya MUI ini. Melalui DSN MUI-nya gitu ya. Mereka sudah mengeluarkan fatwa ini halal ya, dari konsepnya, dari tabaru gitu, dari konsep bisnisnya, dari konsep produknya gitu, udah dikeluarkan beberapa fatwa malah ya. Jadi tugas kita sebenarnya hanya mengkonfirmasi ya, Bapak setuju nggak dengan fatwanya DSN MUI gitu ya. Jadi bahwa ini menunjukkan bahwa dari fatwa ini ya, jadi kita cukup menjelaskan fatwanya. Ya, nanti Bapak bisa browsing fatwa yang berhubungan dengan konsep asuransi syariah gitu ya, ada semua tuh, tinggal browsing, buka, jelaskan. Percaya nggak dengan fatwa ini? Ini dikeluarkan oleh MUI bahwa asuransi syariah ini halal karena konsepnya tolong menolong. Nah, jadi kalau mereka nggak percaya dengan MUI, rasa-rasanya apapun yang kita jelaskan itu tidak akan memuaskan cara pikir mereka. Gitu ya. Jadi banyak sekali orang di luar sana yang bertanya sebetulnya karena mereka tuh cuma ngetes ombak gitu ya. Ngetes ombak, pengen tahu ini halal nggak gitu ya, ada riba, ada goror, ada masir, padahal udah jelas-jelas ya. Kayak sekelas ulama siapa, Agim loh ya, Abdul Somad, Buya Yahya gitu ya, banyak banget ya ustadz-ustadz yang profesor gitu ya, yang kita undang di acaranya Prudensial melalui MES. Mereka bilang mereka taat dan patuh terhadap fatwa MUI. Nah, kalau mereka aja nggak dipercaya, sekelas kiai-kiai, profesor, orang yang punya kualitas ilmu pengetahuan jauh di atas saya, jenggot saya kurang panjang ya. Akhirnya mereka nggak akan dengar saya, apalagi Pak Bambang, punten. Tapi kalau di awal mereka percaya, oh ya saya percaya dengan MUI, artinya Pak Bambang tinggal mengeluarkan nih rujukan fatwanya, ada di fatwa tahun segini gitu ya, tentang tabaru, tentang konsep kerja. Nah, tugas kita rasanya seperti itu. Tapi kalau mau jelaskan lebih jauh, kita boleh menjelaskan riba, goror, dan masir, tapi artinya Pak Bambang harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih ringan supaya teman-teman atau calon nasabah ini bisa mengerti kelebihan konsep syariah. Kenapa nggak riba? Karena kadang-kadang di lapangan lucu lagi, ada orang takut sama riba, tapi dia nggak ngerti riba itu apa. Jangan-jangan riba ini makhluk seperti pocong loncat-loncat, gitu ya? Bukan teman-teman. Jadi banyak banget di luar sana orang takut riba, tapi dia nggak ngerti riba itu apa. Takut goror itu nggak ngerti mereka apa, masir itu nggak ngerti mereka apa. Nah, kita boleh menjelaskan secara universal yang mudah dicerna oleh nasabah, tapi intinya kembali lagi kita berpegang pada MUI. Kalau mereka percaya sama MUI kita bisa lanjut, tapi kalau mereka nggak percaya, sebaiknya menurut saya kita next saja. Nasabah di masyarakat Indonesia 80% tadi lebih Muslim, dan rasanya banyak yang nggak nanya tentang itu sih, yang percaya dengan MUI. Itu aja sih menurut saya. Semoga menjawab ya. Oke, menarik ya jawaban dari Pak Windu ya terkait dengan pertanyaan Pak Bambang, dan saya mau
mungkin masih merasa bimbang gitu ya menghadapi klien-klien yang mempertanyakan nih produk-produk syariah benar-benar syariah atau tidak gitu ya. Sebenarnya kita ada penjaganya ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi keuangan syariah di Indonesia itu ibaratnya ada penjaganya. Siapa penjaga yang pertama yang membuat fatwa adalah DSN MUI gitu ya untuk membuat fatwanya. Dan orang-orang di DSN MUI Masya Allah ilmu-ilmunya sudah melebihi ilmu kita yang ada di sini ya. Jauh ya Pak ya. Ginang. Nah, selanjutnya juga ada penjaga keuangan syariahnya yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan yang memang ada bagian-bagian syariahnya, dan yang ketiga di setiap lembaga keuangan syariah itu juga ada Dewan Pengawas Syariah teman-teman yang juga memastikan nih produk-produk semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.